sangat banyak teman-teman kita itu yang menunggu Nagaya masuk market. Sebenarnya apa dampak yang akan terjadi ketika Nagaya sudah masuk di market? Dampak Nagaya ya. Jadi tentunya kan kita ini bicara ekspektasi ya. Yang pertama mungkin saya mulai dari ekspektasi. Ekspektasi biasanya ketika kita sebagai holder ya mengharapkan atau menginginkan Nagaya berada di market adalah tentunya nilai Nagaya itu segera naik ya secara signifikan ya, dan atau minimal seperti desain awal dari Nagaya ini ya, kita semua bisa optimis bahwa harga Nagaya di market nanti relatif lebih stabil dengan kecenderungan naik dari waktu ke waktu. Nah, tapi ada realita. Jadi selain ekspektasi tentunya ada realitasnya. Nah, realitanya apakah selalu sesuai dengan ekspektasi? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ya. Jadi kalau menurut saya Pak Dhani, dampak ketika Nagaya masuk di market bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ekspektasi kita yang positif, harga relatif stabil dengan kecenderungan naik, atau bahkan langsung terbang harganya, itu bisa saja terjadi. Ya, tapi karena kita harus tahu juga ada yang namanya perilaku market. Ya, jadi ketika kita sudah ada di market, maka pergerakan harga itu juga akan dipengaruhi oleh perilaku dari market. Nah, sentimen apa yang dibangun oleh market? Ya, tentunya ini akan juga berpengaruh. Apakah ketika di tahap-tahap awal Nagaya berada di exchanger itu langsung hype atau sebaliknya? Ya, akan ada koreksi harga terlebih dahulu. Ya, jadi sekali lagi ini karena sudah market kita nggak bisa dikte. Nah, tentunya kita berharap nanti sentimennya adalah positif, ya, sentimen market positif setelah mereka memahami konsep dan fundamental yang ada, yang dimiliki oleh Nagaya, ya, sehingga sentimen yang terbangun positif dan itu akan berdampak pada kenaikan harga, bukan koreksi yang terjadi, ya. Nah, tapi juga realita yang lain, Pak Dhani, ada perilaku dari holder, ya. Jadi holder sendiri merasa memiliki Nagaya ini, mencintai Nagaya ini sejauh mana, ya. Jadi ketika perilaku kita itu lebih condong dipengaruhi oleh sentimen yang dibangun di market, kita jadi ikut-ikutan Pak Dhani. Jadi begitu sentimennya negatif, kita juga ikut negatif gitu, ya. Kita ikut-ikut buru-buru jual. Nah, ini juga tentunya akan berpengaruh pada koreksi harga. Ya, tetapi kalau perilaku dari holder itu benar-benar positif, mau di market itu sentimennya seperti apapun juga, kita dari holder yang justru sebaliknya, ya, kita selalu positif, maka saya yakin ini akan meredam, Pak. Ya, walaupun mungkin ada pihak-pihak yang mencoba untuk membangun sentimen-sentimen negatif tadi, tapi ini akan meredam, ya. Dan sekali lagi ya, kita nggak bisa mendikte karena kita tahu ada kompetitor, ya. Kita ada banyak hal-hal yang di luar sana yang mungkin tidak suka dengan keberadaan kita, ya, dengan transparansi Nagaya, dan itu dikhawatirkan justru nanti berdampak pada potensi koin mereka, ya, yang juga akan dituntut oleh holder mereka harus minimal punya standar seperti Nagaya. Ya, jadi ini banyak hal, banyak faktor yang akan mempengaruhi. Nah, tapi Pak Dhani dan teman-teman ya, meskipun kita tahu bahwa harga di market itu tadi kita nggak bisa, istilahnya kita nggak bisa dikte, tetapi dari perusahaan, ya, itu sudah mengantisipasi. Ya, antisipasinya dengan apa? Mungkin kalau teman-teman mengikuti ya, selama ini sudah diinformasikan bahwa bukan saja nanti proyek kedua akan dijalankan ketika penjualan sudah mencapai 6 juta. Tapi
ya, proyek ketiga itu direncanakan ketika penjualan mencapai angka 10-11 juta. Ya, jadi di 10 sampai 11 juta itu nanti akan direncanakan proyek ketiga jalan. Jadi ini sebelum exchanger, ya, sebelum masuk exchanger proyek ketiga sudah dijalankan. Nah, ini antisipasi teman-teman. Ya, jadi bayangkan ketika setiap 10 hari sekali setiap pemegang, ya, setiap holder itu menerima benefit berupa profit sharing. Tentunya ini juga akan membuat banyak holder galau, ya. Dan saya sering menyebutnya ini akan menjadi hari galau sedunia, Pak Dhani. Ya, ketika kita di exchanger antara teman-teman pengen jual atau tidak, karena kita tahu konsekuensinya. Ketika kita lepas, maka semua benefit, ya, baik penambahan emas atas setiap nagaya kita maupun profit sharing dari 3 proyek yang sudah jalan itu juga akan pindah tangan, ya. Nah, ini akan membuat orang galau, Pak Dhani. Jadi ini antisipasi yang saya pikir akan punya dampak, ya, punya dampak yang cukup besar, ya, terhadap perilaku dari holder khususnya untuk tidak mudah melepas aset mereka. Nah, tentunya kalau ini terjadi, Pak Dhani, mau sentimen seperti apa dibangun oleh market, ya, maka ada peredamnya, ya. Nah, yang terakhir adalah antisipasinya dalam bentuk utilitas, ya. Jadi utilitas ini akan terus ditambahkan, ya. Manfaat nagaya yang bisa digunakan sebagai baik itu alat bayar, ya, di luar Indonesia. Kita bicara alat bayar di luar Indonesia, khususnya di wilayah Korea Selatan, dengan nantinya, ya, bisa dipakai sebagai voucher diskon seperti di Dana Yoda, ya, di Bali, dan akan terus ditambahkan. Ini juga akan punya dampak yang positif untuk meredam. Jadi harapannya, Pak Dhani, kalau saya boleh katakan, market memang 50-50, Pak, antara harga kita hype langsung terbang atau terkoreksi sesaat. Tetapi kalau melihat antisipasi ini, kita lebih yakin sih, ya, lebih condong nagaya akan hype pada waktu kita di market. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin Pak Dhani silakan mau tambahkan jawaban. Yes, ya, jadi bagi yang bertanya semoga menjawab. Jadi dampak masuk market, ya, itu ya bisa dua-duanya. Jadi jangan sampai kita juga, ya, kita tentu harus positif. Ya, kita harus positif, kita harus optimis bahwa nagaya kita ini akan melambung tinggi. Ya, tapi kita juga harus memahami yang namanya pasar, apapun bisa terjadi. Bisa nggak nagaya harganya turun? Bisa juga. Ya, nah, mungkin ini satu hal yang harus teman-teman Anda pahami, ya. Bagi Anda yang sedang menyaksikan, sedang mendengar kami, ini yang harus Anda pahami. Mungkin saya tambahkan sedikit, Pak Yunias, ya. Ya. Ya, jadi sebenarnya dampak, kalau kita berbicara dampak apa sebenarnya yang bisa terjadi ketika nagaya masuk market, itu dampaknya apa? Anda harus memahami market itu apa. Ya, Anda pahami dulu apa itu market. Market itu bahasa Indonesianya apa sih? Pasar. Betul nggak sih? Ya, pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ya, jadi ini bagi Anda yang bertanya dan bagi Anda yang masih belum punya bayangan, sebenarnya nanti nagaya ketika masuk market itu seperti apa sih? Karena teman-teman kita yang, saya Pak, ini cukup unik Pak. Ya, saya tanya sama, ada satu teman yang pernah nanya sama saya, ya. Nagaya ini udah masuk market belum? Saya tanya, Pak, Anda tahu nggak market itu apa? Enggak. Market itu ya tempat saya beli kripto katanya. Enggak, saya tanya, market itu apa, tahu nggak? Enggak, saya nggak paham bahasa Inggris, Pak, katanya. Ya, oke. Jadi market itu pasar, Bapak Ibu. Ya, simpelnya seperti itu, pasar. Ya, jadi hanya gara-gara dia itu kesannya digital, ya, bukan berarti dia itu bekerjanya berbeda dengan pasar seperti umumnya. Sama, pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Selesai. Ya, sekarang gini, kita sebelum masuk ke dampak nagaya masuk market, tadi sebenarnya sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh Pak Yunias. Bisa naik, bisa turun, kalau turun pun antisipasinya apa. Ya, nah tapi secara basic, kalau Anda nggak memahami sebenarnya apa sih mekanisme yang terjadi di dalam pasar, Anda akan bingung.
Ya, karena kalau kita masuk misalkan ya Pak ya, kita masuk ke market yang sudah ada aja sekarang melihatnya angka, rasanya pusing kepala juga ya Pak ya. Iya, Ya, betul. lah, Bapak Ibu, saya pun sama. Ketika saya pertama kali membuka aplikasi, ya dulu sebelum kripto ya, saham kah, pasar apapun yang online itu kesannya bingung karena angka gitu ya. Terus ada gambarnya naik turun, itu semua sebenarnya sama seperti pasar pada umumnya. Ya, yang diperjualbelikan di pasar kripto adalah kripto. Itulah bedanya. Ya, yang diperjualbelikan dalam pasar kripto apa? Namanya juga pasar kripto. Kalau pasar sepatu yang dijual adalah sepatu. Ya, kalau di pasar swalayan seksi buah-buahan yang dijual adalah buah-buahan. Betul? Di pasar kripto yang dijual adalah kripto. Betul ya? Nah, paham ya? Kripto itu apa? Ayo. Pada bingung ya. Kripto itu sebenarnya apa sih? Kalau kamu Nagaya itu kripto, Bitcoin itu kripto, Ethereum itu kripto. Kripto itu apa? Ayo. Ya. Nah, ini Pak pertanyaan yang ironisnya Pak. Saya tanya kebanyakan teman-teman saya yang main kripto pun gak ada yang bisa jawab. Pasar kripto, yang dijual kripto. Kripto itu apa? Oke, ya. Saya bikin simpel ya, Bapak Ibu ya. Jadi semua yang di sini kita ngomong bahasa simpel saja, nggak usah yang ribet-ribet. Ya, kripto itu angka. Kripto itu apa? Angka. Gampang ya? Kripto itu adalah angka. Kalau kita ngomong detail, dia gabungan dari 3 teknologi utama. Kriptografi atau enkripsi, ya. Yang kedua adalah blockchain. Yang ketiga adalah ledger terdistribusi dan desentralisasi.